Mariana, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, ternyata menyimpan potensi yang menjanjikan dalam budidaya buah-buahan, salah satunya jambu biji. Jenis jambu biji yang ditanam di kawasan ini seperti varian jambu kristal. Jambu kristal atau dengan nama latinnya Psidium guajava adalah varian lain dari jambu biji yang sangat populer atau diminati di Indonesia. Jambu kristal ini memiliki daging buah yang berwarna putih, berteksturnya dan rasanya yang manis, serta mempunyai biji yang lebih sedikit daripada jambu biji biasanya. Sehingga tidaklah mengherankan jika jambu kristal ini sangat disukai oleh sejumlah kalangan. Di kawasan Sambirejo, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin 1 inilah terdapat potensi buah jambu kristal yang sangat menjanjikan. Diketahui jambu kristal ini juga sangat digemari di Indonesia. Namun tentunya memerlukan perawatan yang intensif dalam budidayanya. Bagaimana lebih jauh mengenai budidaya jambu kristal ini? Ikuti dalam Zona Tani. Di kawasan Sambirejo inilah lebih kurang 1 hektar lahan dimanfaatkan untuk ditanami jambu kristal sejak 4 tahun lalu. Dan saat ini dikenal dengan kebun jambu kristal Naila. Menurut pembudidaya jambu kristal Muhammad Aini, ketertarikan dirinya untuk membudidayakan jambu kristal ini bermula dari saat ia mengkonsumsi jambu kristal yang dibelinya dari toko buah saat 4 tahun lalu. Karena sangat renyah dan manis, akhirnya ia mulai ingin menseriusi untuk menanam jambu kristal tersebut. Lahan di kawasan Sambirejo, Kelurahan Mariana, Banyuasin 1, akhirnya menjadi pilihan untuk dibudidayakannya jambu kristal. Namun, sebelum dipilih lokasi tersebut, Muhammad terlebih dahulu mencoba menanam di lahan kecil, diawali dengan membeli bibit jambu kristal dari daerah Jawa, dengan hanya berbekal 30 bibit saja. Dari bibit tersebut, tumbuh dengan subur jambu kristal hingga akhirnya panen. Melihat hasil panen yang tidak putus dari tanaman jambu ini, akhirnya ia tertarik untuk membudidayakan jambu kristal ini di lahan yang lebih luas, yaitu di lokasi yang sekarang ini di kawasan Sambirejo, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin 1. Perhatian terhadap kesiapan lahan dengan pemupukan terlebih dahulu menjadi hal penting. Kemudian selama berjalannya waktu, kendala utama adalah hama dan kurangnya air, terutama saat musim kemarau. Awalnya dari beli buahnya ya, beli buahnya di toko buah. Buah ini rasanya manis, enak. Nah, terus selanjutnya buahnya ini mutus, nggak ada. Jadi kami cari bibitnya, itu pertama 30 batang kami tanam di lahan sebelah. Kelihatannya ini jambu ini tidak ada musim, berbuah terus. Jadi saya beli lahan ini sekitar 1 hektar, saya tanami sekitar 700 batang di sini. 8 bulan sudah mulai produksi dia buah. Untuk pekerjanya itu ada 3 orang di sini, dari perawatan, dari semprot, pupuk, itu mereka yang mengerjainya. Memang formula saya nih, dari awal kita cari bibitnya dulu, bibit yang unggul. Sini bermacam-macam saya beli bibit nih, bukan satu tempat, ada dari Jawa, ada dari Lampung. Memang seharusnya kita bibit fokus satu, memang bibit unggul. Nah, untuk penanamannya kita fokus di lahannya, karena lahan di sini mengandung asamnya tinggi. Jadi kita kasih dulu kaporit untuk nyadinya dulu, baru kita tanam. Yang pasti hamanya ini kutu putih. Kutu putih ini memang harus rajin kita penyemprotan 2 minggu sekali. Nah, yang paling kendala itu air. Kalau di musim kemarau, ini contohnya musim kemarau ini. Dari bulan 6 ya, sampai ke bulan ini, produksinya menurun, jamunya kecil-kecil. Nah, seminggu tidak ada hujan memang harusnya disiram. Kamu kendala air, kami buat sumur bor ini gagal terus. Jadi air yang dipakai, air galian sini disiram percuma, dia masam. Jadi kurang subur tanamannya. Perawatannya rutin ya. Aku bilang tadi untuk penyemprotan harus 2 minggu sekali. Contohnya ada kutu-kutu putih, kalau kurang lambat menyemprot itu kualitas buahnya buruk. Ulat juga. Jadi memang pestisidanya dicampur. Namun nggak terlalu pestisida kami gunakan, itu banyak menggunakan yang alami ya. Contohnya pupuk ini, kompos ini kotoran dari sapi. Kandang sapi kan sebelah situ, untuk tahu. Jadi setelah pupuk itu kami fermentasi, baru kami sebarkan ke pohon-pohonnya ini.
Dibantu para petani yang ada di sekitar, akhirnya budidaya jambu kristal ini terus ditekuni. Seperti Pak Rudi yang membantu dalam hal penanaman, pemeliharaan, dan perawatan. Yang dipersiapkan di awal yaitu lahan untuk menanam bibit jambu yang kemudian diberikan pupuk buah. Namun, buah jambu kristal ini sangat mudah terserang hama dan penyakit. Dan 2 minggu sekali harus disemprot hingga terbebas dari hama dan penyakit seperti jamur dan ulat. Hambatan dan kendala dalam budidaya tanaman buah jambu kristal ini harus diantisipasi dengan perawatan dan pemeliharaan rutin yang tentu saja harus ditekuni oleh petani. Dengan mele dingin. Dari jangkok tuh pindah ke mana dulu, prosesnya pakai sampai ke itu, sampai ke kemana ya. Lahan pertama kita untuk penanaman ini kita cangkul dulu, kita buat lubang. Setelah itu kita kasih pupuk kandang. Setelah itu baru kita kasih pupuk buah. Setelah itu baru penanaman. Dibiarkan dulu berkitar 1 minggu. Kayak itu. Setelah itu baru tanam. Bibitnya online. Kita pesan dari Jawa. Kadang ada yang mungkin berbeda juga lah. Karena kita sekedar pemeliharaan gitu kan. Yang harus diperhatikan terutama kita ini jamur. Jamur plus ulat. Jadi sering-sering kita mengadakan pruning, penyemprotan, itu rutin setengah bulan sekali. Iya, penyemprotan untuk jamur, untuk pembesar buah. Itu ada bobok jamur agar tidak kena jamur. Setelah itu kita pakai pupuk cair berupa kalijer untuk pembesar buah dan pemanis buah. Setelah itu kita semprot. Itu bahan-bahannya tadi Pak ya? Iya, bahan-bahannya minimal setengah bulan sekali. Itu 2 minggu. 2 minggu 1 kali. 2 minggu sekali Iya. pasti nyemprot. Harus nyemprot. Hama terutama ulat. Ulat, setelah itu ada binatang-binatang, hewan-hewan lalat-lalat yang menempel di buah. Itu menjadi problem juga. Utama jamur yang model hitam-hitam di daun. Iya. Itu yang agak sulit kita mengembalikan asal daun ini kan. Biasanya kan nggak bersih kayak ini kan. Dia ada yang hitam-hitam kayak ini. Nah, ini yang agak sulit kita atasi. Terkadang-kadang kita obatnya silih berganti. Mana yang iya, yang bisa menghilangkan jamur-jamur yang kayak hitam-hitam. Cangkok menjadi cara jitu agar pertumbuhan buah jambu kristal lebih cepat dan menghasilkan panen yang berlimpah juga memuaskan. Cara untuk mencangkok harus diperhatikan dan diterapkan dengan baik. Diawali dengan memilih cabang yang sehat dan memiliki diameter sekitar 1 jari telunjuk dan memastikan cabang tersebut memiliki pertumbuhan yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan pengupasan kulit cabang dan pengeratan. Bagian pengeratan ini harus ekstra hati-hati untuk mencegah penyatuan kembali. Dan jangan lupa membuang getah kambium dengan melakukan pengerokan pada kulit. Kemudian pembentukan cangkok, memastikan kulit atas dan bawah terpisah untuk mengoptimalkan pertumbuhan akar. Dan terakhir, penyediaan tanah dan pembungkusan. Tempelkan tanah pada cangkok dan bungkus erat dengan plastik untuk memastikan kelembapan tanah tetap terjaga. Perawatan dan pemantauan dengan menjaga kelembapan tanah sekitar 40% dengan menyiram atau menggunakan plastik membungkus, serta memantau perkembangan cangkok secara rutin untuk memastikan pertumbuhan akar yang baik. Pertama itu kita harus memilih dahan untuk dicangkok. Kalau bisa dahannya itu harus di bagian bawah supaya tidak mengganggu yang mau tumbuh ke atas kan. Jadi kita pilih dulu yang bagian bawah, sudah pilih, terus kita mulai mengerik bagian batangnya untuk tempat mencangkoknya. Setelah kita kerik pakai pisau, baru kita kasihkan kokopetnya untuk di tempat pencangkokannya. Setelah itu baru kita ikat pakai tali. Jangan lupa untuk membolongi lubangnya supaya airnya bisa masuk atau keluar. Biasanya tuh tergantung musimnya. Kalau musim hujan dia cepat keluar akar, tapi kalau kemarau ya agak lambat sedikit ya. Jadi kemungkinan
sebulan mungkin sudah tumbuh akar. Ya, semua kita lakukan sendiri untuk memilih bibitnya. Biasanya 100% biasanya berhasil, tapi ada juga yang gagal. Misalnya kendala akarnya tidak mau keluar kan. Kebanyakan berhasil pencangkokannya. Kalau kita nanam tergantung pada pemupukan terus pembasmian hamanya. Bukan berarti harus cangkokannya bagus, berarti hasilnya bagus. Tergantung juga perawatannya. Setelah dilakukan pencakokan, maka akan ditunggu selama lebih kurang 2 bulan untuk pertumbuhan dan menguatkan akar. Dan selanjutnya, cangkok siap dipindahkan ke media tanam, seperti yang diungkapkan Siswanto yang sudah sejak lama menjadi bagian dalam pemindahan hasil cangkokan di kebun Naila ini. Dari cangkok nunggu sekitar 1 bulan sampai 2 bulan. Setelah itu baru ditanam ke polybag. Kita tunggu akarnya tumbuh sama akarnya tua. Baru ini potong, tanam di polybag. Sebelum ditanam ke polybag, di pruning dulu, potongi ranting-ranting itu harus dipotong supaya biar tunas baru. Setelah tunas baru sekitar 2 bulan baru ditanam ke tanah. Siapkan pupuknya, pupuknya sudah disiapkan. Tergantung cuaca, kalau dia hujan tidak perlu disiram, kalau dipupuk pasti dipupuk. Dalam hal ini dibutuhkan keuletan dan keseriusan dari petani dalam memperhatikan dan mengawasi tanaman jambu kristal, karena perawatan dan pemeliharaan sangat penting, terutama agar pertumbuhan jambu kristal ini dapat berkembang dengan baik. Salah satunya kebutuhan air yang cukup, karena ternyata di musim kemarau, air menjadi kebutuhan vital, dan kebun Naila ini masih berupaya memenuhi kebutuhan air dengan sumber air dari sumur bor. Sumber air sangat dibutuhkan dan penting bagi pertumbuhan jambu kristal. Dengan terpenuhinya kebutuhan air ini, maka jambu kristal akan cepat pertumbuhannya dan panen akan lebih berlimpah. Pemupukan ini minimal 2 bulan sekali lah, memakai pupuk buah. Buah khusus Setelah itu pupuk kandang 2 bulan 1 kali. Itu minimal lah, kayak itu agar buahnya terus berbuah, nggak putus gitu kan. nggak putus Pak ya? Iya. Iya. Jadi ada kalau kesulitannya pupuk itu gimana Pak? Ada kesulitan nggak pupuk? Enggak sih. Enggak Pak ya? Enggak juga sih. Yang utama kita pakai pupuk kandang. Yang Karena bunganya itu bagus Pak ya kalau pupuk kandang. penyuburan. Kalau untuk memperbesar buah itu pakai penyemprotan, dan pembanyakan buah itu memakai pupuk mutiara. Kita sedang penyemprotan memakai sumur bor kalau di saat diperlukan. Tapi terkadang memang susah juga sih air di sini. Terkadang sedang musim kemarau ini kan suka putus air. Perawatan yang harus dilakukan yaitu penyiraman dan perawatan seperti menyiangi rumput yang dapat mengganggu tanaman jambu. Namun, antisipasi terhadap hama yang menyerang tanaman jambu kristal ini harus secara tepat, seperti hama jamur dan ulat, mengancam kualitas jambu kristal, karena membuat buah tidak sempurna dan akan menurunkan hasil panen. Dampak yang besar dari tidak tertanganinya hama dengan tepat adalah dapat berpengaruh bagi penjualan hasil panen. Bahkan akan terjadi gagal panen dan sangat disayangkan apabila tidak tertangani dengan baik, mengingat pemasaran dan prospek dari buah ini sangat menjanjikan. Kalau ini contohnya ini ya, buah kecil ini nanti 1,5 bulan 2 bulan sudah siap panen dia. Panen kita tidak selalu ngedrop sekaligus, dia rutin. Bisa 3 hari sekali dia rutin, bagusnya 3 hari sekali, seminggu 2 kali lah dia panennya. Nah untuk pemasaran kadang pengunjung datang. Nah terus ada kalau kita isi di toko buah Palembang itu, kita kemasin, nanti ada contoh kemasannya itu.
Nah, penjualan online ada pemasarannya, nanti ada adik-adik itu masarin. Ada pelanggan toko-toko buah di Palembang itu ya. Sudah itu ada juga kita olahan. Olahan itu misalnya ada jambu yang reject, kita buat olahan masinan di situ. Potensi jambu kristal yang sangat menjanjikan ini menjadi peluang yang harus dimanfaatkan masyarakat, khususnya di Kabupaten Banyuasin. Potensi buah-buahan di Kabupaten Banyuasin ini semakin dikembangkan. Tanaman jambu kristal di kawasan Sambirejo selalu menghasilkan panen yang berlimpah setiap tahunnya. Paling sedikit satu pohon jambu kristal mampu menghasilkan hingga 10 kg jambu. Dengan 700 pohon dalam 1 hektar lahan, maksimal dilakukan 4 kali panen dalam 1 tahunnya, hingga dapat dihasilkan dalam 1 kali panen 2 hingga 5 ton jambu. Saat ini penjualan yang dilakukan melalui online dan langsung didistribusikan ke outlet dan toko-toko buah yang sudah menjadi langganan tetap. Bahkan untuk lebih mengoptimalkan penjualan buah jambu kristal ini, juga diolah menjadi manisan buah yang sangat diminati pembeli. Saran melalui Facebook yang jelas pertama sekali ya. Nah, melalui Facebook, kemudian ramai pengunjung datang ke sini. Nah, dari pengunjung terus lama-lama rame. Nah, melalui online juga rame kami pesanannya, sesuatu yang ke sini ya banyak yang datang membeli. Nah, mereka datang bersama keluarga, dari keluarga ya terus sampai nyambung ke keluarga lain datang. Untuk wisata. Ya, metik sendiri, mereka metik sendiri, masuk melalui pakai tiket 10.000 tiketnya. Nah, sudah mereka mungkin ada juga yang pesan makan di sini. Sama 20.000 satu. Ya, kami jual di toko buah di 10 Ulu. Nah, kemudian kami ada juga suka kunjungan tiap minggu ke sekolah-sekolah. Nah, sudah tuh kalau weekend hari Minggu pagi di Kamangiwa. Di toko buah melalui kemasan yang tadi, pakai styrofoam. Online kemasan kayak gini, iya. Online pakai kardus, ya. Kemana biasanya Bu orang yang Ada yang sampai ke Marainim, iya. Ada yang sampai ke Selapan. Iya, kalau peminatnya mungkin mereka nih sudah tahu dari informasi dari IG. Kalau buah belum ada ya mereka belum datang. Kalau rami ya rami mereka datang. Ya, tahu kalau udah buah sudah banyak. Selain karena rasanya yang renyah dan manis, yang paling membuat jambu biji dengan varian jambu kristal ini diminati, juga karena khasiatnya yang besar bagi kesehatan, karena memiliki kandungan nutrisi serta beragam manfaat lainnya. Hingga tidak salah bila prospek dari penjualan jambu kristal ini sangat tinggi. Puluhan ton jambu kristal telah dihasilkan dari kebun Naila di Kelurahan Mariana, Kabupaten Banyuasin. Dan ini merupakan salah satu kemasan yang akan dijual di toko-toko buah, tidak hanya di kawasan Palembang saja, tetapi juga di luar kota Palembang. Tentu saja ini menjadi peluang yang untuk terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Juga merupakan inspirasi bagi petani lainnya. Demikian Zona Tani kali ini, sampai jumpa.